Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan nikmat iman dan kesehatan, agar rutinitas dalam menuntut ilmu selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang teori dan konsep virtual machines atau mesin virtual, di mana mesin virtual ini akan kita gunakan selama pembelajaran pada tahun ajaran ini. Kenapa harus menggunakan mesin virtual? Alasan sederhananya yaitu karena kita akan belajar sistem operasi, yang notabene nantinya harus menginstal ke komputer, maka setiap kali belajar praktek kita harus memformat harddisk di komputer laboratorium. Hal ini akan menyebabkan komputer yang ada di laboratorium akan semakin cepat rusak. Oleh sebab itu, dengan menggunakan mesin virtual atau simulasi, kita tidak perlu memformat harddisk komputer secara terus-menerus dikarenakan harddisk yang digunakan hanya sebatas image atau virtual. Materi pelajaran kali ini terdiri dari 1. Komputer. Definisi dari sebuah komputer. 2. Arsitektur, perangkat lunak dan perangkat keras. 3. Virtual machines. Definisi dari mesin virtual. 4. Program. Program yang bisa digunakan. 5. Pengaturan perangkat di mesin virtual. 6. Kurang dan lebih, kekurangan dan kelebihan. Materi pertama, kita belajar tentang komputer, yaitu definisi sederhana dari sebuah komputer. Komputer berdasarkan definisi dari Wikipedia adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Komputer adalah suatu perangkat keras yang sangat berkaitan dengan teknologi. Komputer mampu membantu berbagai pekerjaan manusia. Kata komputer mampu pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika, dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata itu kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya, pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika. Tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Materi kedua, arsitektur. Kita akan belajar perangkat keras dan perangkat lunak. Secara sederhana, komputer berdasarkan prinsip kerjanya bisa diartikan komputer memiliki 3 komponen utama, yaitu input, proses, output. Komputer bekerja untuk memproses data menjadi informasi, di mana data yang akan diproses tersebut akan dimasukkan melalui perangkat keras yaitu input. Setelah data berhasil dimasukkan ke komputer, lalu data akan diproses oleh perangkat proses di dalam komputer untuk menjadi informasi. Setelah informasi dihasilkan, kemudian akan ditampilkan ke perangkat keras yaitu output. Ini adalah cara kerja komputer berdasarkan prinsip kerjanya. Secara sederhana, contoh perangkat-perangkat komputer yang notabene adalah perangkat elektronik yang merupakan input, proses dan output. Antara lain adalah, yang merupakan input, yaitu keyboard, mouse dan scanner. Yang merupakan proses, yaitu CPU atau Central Processing Unit dan serta GPU atau Graphics Processing Unit. Yang merupakan output, yaitu monitor, printer dan speaker. Perangkat-perangkat ini adalah perangkat minimal di mana harus ada di dalam komputer agar komputer dapat bekerja sebagaimana mestinya. Selain perangkat tersebut, ada perangkat tambahan lainnya untuk mendukung kinerja khusus.
Sebagai contoh yaitu media penyimpanan atau yang disebut sebagai storage. Data ataupun informasi yang telah diproses atau belum. Tentunya butuh disimpan secara permanen agar dapat diakses kapan saja. Karena penyimpan data di dalam memori sifatnya hanya sementara dan ketika komputer dimatikan maka data akan hilang. Sedangkan memori ini tetap dibutuhkan oleh komputer untuk menyimpan data secara sementara sebagai tempat untuk memproses data oleh CPU ataupun GPU. Jadi bisa disimpulkan media penyimpanan di dalam komputer. Ada dua yaitu memori untuk penyimpanan sementara dan hard disk untuk penyimpanan permanen. Komputer bukan hanya memiliki perangkat keras saja, namun juga memiliki perangkat lunak. Jikalau perangkat keras atau hardware terdiri dari komponen elektronika yang berfungsi khusus untuk membentuk fungsi komputer secara utuh dan saling bekerja sama, maka perangkat lunak atau software merupakan kumpulan instruksi perintah terhadap keras yang berbentuk biner yang ditanamkan di komputer untuk dijalankan setiap kali komputer dinyalakan. Prinsip perangkat lunak atau software secara umum terdiri dari kernel, sistem operasi dan program atau biasa disebut aplikasi. Apa itu kernel? Kernel adalah inti dari perangkat lunak yang berfungsi untuk menjalankan atau mengoperasikan perangkat keras atau hardware secara langsung. Lalu ada sistem operasi yang mengatur perintah atau instruksi yang dijalankan oleh program untuk diterjemahkan menjadi operasi bagi perangkat keras melalui kernel. Karena hanya kernel yang tahu dan dapat mengoperasikan perangkat keras secara langsung. Sedangkan di atas sistem operasi ada program yang berisi sekumpulan instruksi atau perintah yang bisa diakses oleh pengguna. Pengguna dalam hal ini adalah manusia atau biasa disebut sebagai brainware. Pada semester ini kita akan mempelajari administrasi server, di mana awal belajar adalah tentang sistem operasi yang akan diinstal ke dalam komputer menggunakan mesin virtual. Apa sih sebenarnya sistem operasi itu? Sistem operasi menurut Wikipedia adalah perangkat lunak yang merupakan sistem yang mengatur sumber daya perangkat keras dan program dari perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Sistem operasi memang merupakan hal yang penting untuk dipelajari terlebih dahulu ketika kita ingin belajar administrasi server, di mana sistem operasi merupakan wadah atau rumah bagi aplikasi server kita. Perlu kita secara rutin melakukan perawatan terhadap sistem operasi dari server kita. Bukan hanya untuk menjaga keberlangsungan sistem operasi, namun juga untuk keamanan dan kehandalan server dalam bekerja melayani komputer klien. Selanjutnya, mesin virtual. Definisi dari mesin virtual adalah program yang disimulasikan seakan-akan bagaimana komputer yang nyata bekerja. Bisa dilihat di gambar. Perbedaan antara komputer berbasis virtual dengan yang tidak virtual. Pada komputer nyata atau bukan virtual, semua aplikasi berjalan di atas sistem operasi yang telah diinstalasi di komputer, di mana di dalam sistem operasi ada drivers kernel untuk mengoperasikan perangkat keras dari komputer, di mana perangkat keras berada di bawah sistem operasi seperti terlihat pada gambar. Sedangkan untuk komputer yang berbasis virtual, di atas sistem operasi di dalam VM atau virtual machines atau mesin virtual, terdapat guest OS atau sistem operasi tamu yang diinstal pada platform virtual.
seperti sistem operasi pada umumnya. GES OS itu juga dapat menjalankan program atau aplikasi yang terinstal di dalamnya. Namun semua itu berjalan di platform virtual dan disimulasikan seakan-akan seperti di komputer nyata baik secara operasi, fungsi dan kinerja. Mesin virtual menurut Wikipedia adalah sebuah duplikat yang efisien dan terisolasi dari suatu mesin asli. Pada masa sekarang ini, mesin-mesin virtual dapat mensimulasikan perangkat keras walaupun tidak ada perangkat keras aslinya sama sekali. Program yang dapat digunakan sebagai mesin virtual antara lain adalah Oracle VirtualBox, Microsoft VMware, Parallels Desktop, QEMU, Citrix Hypervisor, Microsoft Hyper-V, Virtualization Manager, Bootcamp dan Proxmox. Dalam pelajaran kali ini, kita akan menggunakan aplikasi Oracle VirtualBox. VirtualBox adalah program mesin virtual yang umum dan banyak digunakan, khususnya digunakan pada komputer desktop atau workstation. Kita dapat mengunduh program di halaman resmi Oracle VirtualBox. Untuk membedakan penyebutan, komputer nyata yang kita gunakan selanjutnya akan dinamakan dengan komputer host. Sedangkan untuk komputer virtual disebut sebagai komputer GES. Ketika kita menggunakan program Oracle VirtualBox, maka ada beberapa perangkat keras yang dapat kita simulasikan. Pertama adalah sistem komputer yaitu memori, booting, chipset, input-output dan fitur tambahan. Perlu diketahui bahwa memori yang dapat dijadikan dialokasikan secara virtual adalah 40 hingga 50% dari memori komputer host. Selain itu pada pengaturan sistem, kita bisa mengatur seberapa banyak core dari prosesor yang akan kita pakai pada mesin virtual. Sama dengan memori biasanya adalah 40 hingga 50% dari prosesor komputer host. Jikalau komputer host memiliki lebih dari satu core atau lebih. Jika tidak maka kita tidak bisa mengalokasikan lebih dari satu core. Kita juga dapat mensimulasikan perangkat keras grafis yaitu display adapter. Hal ini penting jika sistem operasi yang akan kita install adalah desktop. Sepertinya halnya Windows. Tentunya ini tergantung pula dari komputer host yang memiliki perangkat keras. Adapternya harus disesuaikan agar komputer host tidak berjalan terlalu lambat, yang mempengaruhi kinerja komputer GES kita juga. Selanjutnya adalah perangkat penyimpanan, di mana kita bisa mengatur media penyimpanan yang biasanya adalah dua yaitu CD atau DVD, dan yang lain adalah hard disk. Tentunya ini bukanlah merupakan CD atau DVD maupun hard disk yang sesungguhnya, tapi hanya merupakan image atau file, yang dapat digunakan selayaknya media penyimpanan nyata. Kita juga dapat mensimulasikan audio atau perangkat suara, yang nantinya jika digunakan suara yang keluar tentunya akan disimulasikan ke komputer host sehingga bisa didengarkan oleh pengguna. Kita juga bisa mengaktifkan dan menonaktifkannya. Jika kita tidak menggunakan seperti jika kita menginstalasi mesin virtual untuk digunakan sebagai server. Terakhir adalah jaringan komputer. Kita bisa mensimulasi jaringan komputer dengan maksimal 4 adapter jaringan virtual. Biasanya kita mensimulasikan 2 adapter yaitu NAT untuk terhubung ke internet, dan kedua host only untuk terhubung ke komputer host. Bisa juga diatur untuk yang lain, sesuai dengan kebutuhan. Tentunya simulasi jaringan ini dapat bekerja
harus ada jaringan yang sebenarnya pada komputer host. Kecuali untuk host-only adapter, yang hanya digunakan untuk terkoneksi dengan komputer host. Setiap teknologi yang diciptakan di dunia ini, pasti terdapat kekurangan dan kelebihan. Sebaliknya untuk penggunaan mesin virtual ini pula terdapat kekurangan dan kelebihan juga. Pertama untuk kelebihan. Meningkatkan pemanfaatan perangkat keras dari komputer Anda. Jadi dengan mesin virtual kita lebih bisa memaksimalkan kinerja dari komputer host. Namun tetap dengan catatan harus tidak melebihi sumber daya yang ada di komputer host. Menurunkan biaya modal dan operasional untuk pembelian komputer. Karena hanya kita mau nyoba Linux. Gak harus beli komputer baru. Tapi kita bisa mencobanya dengan menggunakan mesin virtual. Ketersediaan tinggi. Jadi selama komputer host maka kita dapat membuat mesin virtual kapanpun sesuai kebutuhan. Lalu, dapat juga untuk menjalankan aplikasi lain yang mungkin beda sistem operasi. Sehingga dengan virtual mesin kita dapat menjalankan aplikasi yang mungkin di komputer host tidak dapat berjalan. Kelebihan yang terakhir adalah sistem yang terisolasi, sehingga lebih aman dari malware atau serangan yang lainnya. Kedua untuk kekurangan. Jika komputer host mati maka mesin virtual tidak dapat diakses. Peningkatan memori dan penggunaan prosesor juga akan meningkat secara signifikan. Mohon sesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh komputer host. Sebenarnya teori bahwa VM terisolasi tidaklah 100% benar. Kadang program mesin virtual juga membuka celah untuk menghubungkan komputer guest dengan komputer host. Seperti shared folder, clipboard atau fitur yang lain yang menyebabkan komputer guest terekspos ke dalam komputer host. Hal ini bisa menyebabkan celah keamanan dan dapat menimbulkan kerusakan yang sama antara komputer host dan guest. Cukup sekian pelajaran dari saya untuk kali ini. Selanjutnya kita langsung praktek saja untuk memahami bagaimana cara kerja sebuah komputer guest di dalam mesin virtual. Dengan cara mengoperasikan program VirtualBox. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian materi ataupun kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika suka dengan video ini, klik like and share, and please subscribe. Untuk mendapatkan video yang lainnya, terima kasih sudah menonton.